Bab 331-335. Setelah meninggalkan keluarga Wang, Qin Haodong keluar dari daerah perkotaan dan berhenti di sebuah tempat terbuka yang terpencil di daerah pinggiran kota. Setelah mengeluarkan semua bahan obat dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di tanah, ia memanggil Liu Ye. Seperti yang dikatakan Qin Haodong kepadanya, Liu Ye telah menunggu panggilan telepon Qin Haodong dengan beberapa truk. Namun, saat itu sudah tengah malam dan dia tidak menerima kabar apapun. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas dan berpikir dalam hati, sepertinya dia tidak begitu cakap. Dia pasti belum menemukan bahan obat apapun. Tepat saat itu, telepon di samping tempat tidurnya berdering. Ia segera mengangkatnya dan menjawab panggilan itu. "Dr. Qin, apakah Anda sudah menemukan bahan obat?" "Ya, aku sudah menyiapkan semuanya untukmu, aku akan mengirimkan alamatnya, beritahu anak buahmu untuk membawa mereka pergi secepat mungkin." Qin Haodong menutup telepon dan mengirimkan lokasinya kepadanya melalui pesan. Setelah menerima pesan tersebut, Liu Ye, yang memimpin tim secara langsung, bergegas ke tempat Qin Haodong berada dengan 5 truk. "Haodong, bagaimana kamu mendapatkan bahan-bahan obat ini, mengapa mereka ada di sini?" Liu Ye bertanya dengan heran saat melihat tumpukan bahan-bahan obat setelah menemukan Qin Haodong. "Baiklah, tidak perlu bertanya, tidak masalah asalkan cukup untuk produksi besok. Aku harus pulang dan beristirahat, jadi, lanjutkan saja urusanmu sendiri." Qin Haodong tidak berminat untuk berbicara lebih banyak. Setelah selesai berbicara, dia kembali ke mobilnya dan menuju ke Villa Lin. Keesokan harinya, Che Xiaoxiao tiba di balai pengobatan Huaxia lebih awal. Ketika dia mengetahui bahwa Wang Dacheng belum datang, dia meneleponnya. Wang Dacheng yang sedang tertidur lelap terbangun karena dering teleponnya. Ia pun dengan enggan meraih telepon dan menjawab panggilan tersebut. Che Xiaoxiao berkata kepadanya sambil tersenyum, "Dacheng, mengapa kamu masih di tempat tidur?" Wang Dacheng melihat jam alarm di samping tempat tidurnya dan mendapati jam menunjukkan pukul 9 pagi. Ia lalu menjawab, "Saya kesiangan, saya sangat lelah akhir-akhir ini." Saat sedang berbicara di telepon, dia duduk dari tempat tidur dan tiba-tiba menemukan banyak bulu di tempat tidurnya. "Apa ini?" Wang Dacheng mengangkat sejumput bulu ke matanya dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian, dia menyadari bahwa itu mungkin rambut manusia. Ia segera sadar dan meraba bagian atas kepalanya, tetapi ia tidak menyentuh apapun kecuali kepala yang dicukur. "Apa-apaan ini, kemana rambutku pergi?" Ia pergi ke cermin dan mengamati dirinya, mendapati kepalanya gundul sepenuhnya dan berkilau dalam cahaya. "Apa yang terjadi padaku, apakah rambutku rontok, tapi, apakah tidak mungkin semuanya rontok dalam satu malam?" Saat asyik bermain puzzle, dia tiba-tiba menemukan beberapa helai rambut keriting di antara helaian rambut di tempat tidurnya. "Apa yang terjadi? Aku tidak mengeriting rambutku, tapi mengapa ada beberapa helai rambut keriting?" Ketika ia melihat bagian di antara kedua kakinya, ia mendapati bagian itu dicukur dan botak juga. Kemudian, ia menyadari rambut keritingnya juga dicukur dari sana. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ia mengonfirmasi bahwa ia tidak mengalami kerontokan rambut, tetapi ada yang mencukur kepalanya. Ia yakin bahwa pelakunya adalah bocah mainan Qin Haodong. Karena tidak mendapat tanggapan dari Wang Dacheng selama beberapa saat, Che Xiaoxiao bertanya dengan khawatir, "Dacheng, apa yang terjadi, apakah kamu punya masalah?" Wang Dacheng menjawab dengan marah, "Qin Haodong masuk ke rumahku tadi malam dan mencukur kepalaku. Dia begitu malu sehingga tidak memberitahunya bahwa bagian pribadinya juga dicukur." "Bagaimana itu bisa terjadi? Ada begitu banyak pengawal di rumahmu, bagaimana dia bisa masuk?" kata Che Xiaoxiao dengan heran. "Tidak ada yang mustahil bagi orang itu. Dia adalah seniman bela diri yang hebat," jawab Wang Dacheng dengan marah, "tidak ada yang berani menyentuhku kecuali Qin Haodong. Bahkan jika itu bukan dia, pastilah seseorang yang ahli dalam seni bela diri yang dia kirim." Che Xiaoxiao menanggapi dengan tersenyum, "Sejujurnya, Dacheng, kamu tidak perlu bersikap keras padanya, karena tidak ada pertentangan yang nyata di antara kalian berdua, terlebih lagi, istrinya, Momo, adalah teman sekelas kita, mengapa kamu begitu bertekad untuk mencelakai mereka?" "Itu bukan urusanmu, aku tahu apa yang kulakukan." Setelah mengatakan ini, Wang Dacheng menutup telepon dengan berat. Sambil menatap si botak di cermin, Wang Dacheng berkata dengan ekspresi serius, "Apakah kamu mencoba mengancamku, Qin Haodong? Mencukur kepalaku adalah satu-satunya yang dapat kamu lakukan, dan itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu kekurangan bahan obat untuk produksi. Tunggu dan lihat, aku akan menghancurkan perusahaanmu dalam beberapa hari." Tiba-tiba, ia mendapat firasat buruk. Ia mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa, mengambil topi, dan menaruhnya di kepala botaknya sebelum meninggalkan rumah bersama beberapa pengawal. Sesampainya di gudang pabriknya, amarah menguasai dirinya saat melihat belasan petugas keamanan tertidur lelap di tanah.
Bajingan, apakah aku membayar kalian untuk tidur di gudangku? Dia menggeram sambil menendang pantat seorang penjaga keamanan. Namun, tendangan itu tidak membangunkan penjaga itu, yang tertidur. Bangunkan bajingan-bajingan ini, teriaknya kepada pengawal di belakangnya. Saat itu juga, kepala keamanan gudang itu bergegas kembali dari bercinta dengan seorang wanita muda yang sudah bersuami semalam, dengan kegembiraan di wajahnya. Ketika dia melihat anak buahnya tertidur di tanah, dia tercengang. Apakah mereka babi? Beraninya mereka tidur di jam kerja di depan bos. Bajingan, kemana kau pergi? Apakah kau tidak mendengarkan kata-kataku? Melihat kepala penjaga keamanan itu, Wang Dacheng semakin marah hingga dia menamparkan wajahnya. Kepala satpam itu menutupi pipinya yang kena tamparan dan berkata, "Maaf, bos, ibu saya jatuh sakit." Wang Dacheng tidak mau mendengar alasan apapun. Dia menggeram, "Hentikan omong kosongmu. Bangunkan anak buahmu dan periksa apakah ada barang yang hilang di gudang." "Ya, saya akan melakukannya," jawab kepala penjaga keamanan itu. Ia melampiaskan semua amarahnya kepada para satpam yang sedang tidur dengan cara memukul dan menendang mereka, bahkan menyiram mereka dengan air dingin. Akhirnya, para satpam yang sedang tidur itu pun terbangun. Mereka seperti tersambar petir saat sadar dan melihat Wang Dacheng yang berwajah gelap, tanpa menyadari sama sekali bagaimana mereka tertidur tadi malam. "Apa yang kau lakukan? Apa bos membayarmu untuk tidur di sini?" teriak kepala satpam. "Cepat, buka pintu dan periksa apakah ada yang hilang." Para petugas keamanan berjuang dengan panik dan berlari untuk membuka pintu gudang. Mengambil alih pimpinan, kepala petugas keamanan masuk dan mulai memeriksa bahan-bahan obat. 5 menit kemudian, dia berlari kembali dan berkata kepada Wang Dacheng dengan nada ragu-ragu, "Bos, sepertinya ada beberapa bahan obat yang hilang." Wang Dacheng menamparkan wajahnya lagi dan berteriak, "Apakah mereka benar-benar hilang atau tidak?" Kepala satpam menjawab, "Ada beberapa, tapi jumlahnya tidak banyak." Kepala satpam jangan disalahkan karena tidak tahu berapa banyak bahan obat yang hilang, karena kemarin mereka membeli terlalu banyak bahan obat dan tidak mencatatnya secara rinci sebelum menumpuknya di gudang. "Kalian semua dipecat, bajingan, minggir sekarang." Dengan sangat marah, Wang Dacheng memerintahkan pengawalnya untuk mengusir semua petugas keamanan. Yakin bahwa Qin Haodong lah yang mencuri bahan-bahan obat ini, ia menyadari bahwa mustahil baginya untuk melumpuhkan perusahaan obat tradisional Cina Tangmen dan bahwa ia menderita kerugian jutaan karenanya. Che Xiaoxiao bergegas mendekat. "Dacheng, apa yang terjadi?" tanyanya. Wang Dacheng menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya, lalu berkata, "Yah, hanya masalah kecil. Para petugas keamanan tertidur saat bertugas dan kehilangan beberapa bahan obatku." "Hanya kehilangan beberapa bahan obat, tidak masalah, jangan biarkan amarah menguasai dirimu." Che Xiaoxiao mencoba menghiburnya. "Batch pertama produk perusahaan kami, Tracer Tablet for Kidney, sudah siap dan akan mulai dijual dalam waktu setengah jam, ikutlah denganku untuk menyaksikan momen ini bersama." Wang Dacheng mengangguk. Dia tahu saat ini, produk baru itu adalah yang paling penting, jadi dia mengikuti Che Xiaoxiao ke gerai mereka. Mirip dengan Tangmen Traditional Chinese Medicine Company, Hall of Medical Fame of Huaxia membangun 10 gerai di kota Jiangnan untuk menjual produk mereka, dan toko-toko ini akan buka untuk umum mulai pukul 2 hingga 11 pagi. Dengan keberhasilan promosi ramuan pemulihan darah, ketenaran pengobatan Tiongkok mencapai puncaknya dan dipercaya secara luas oleh masyarakat. Semakin banyak pasien beralih ke pengobatan Tiongkok untuk mendapatkan pertolongan. Lebih jauh lagi, karena Hall of Medical Fame telah menghabiskan banyak uang untuk memopulerkan produknya, gerai-gerainya dipenuhi oleh pasien-pasien nefropati yang datang dengan harapan bahwa Tracer Tablet for Kidney akan sama efektifnya dengan Blood Revival Elixir. Melihat bahwa batch pertama produk tersebut terjual habis hanya dalam waktu 2 jam, Che Xiaoxiao berkata dengan gembira, "Dacheng, kamu benar, industri pengobatan Tiongkok memang menjanjikan, jika tidak ada yang salah, kita akan menghasilkan jutaan di masa mendatang." Wang Dacheng tersenyum, tetapi jika diperhatikan lebih saksama, wajahnya menunjukkan senyum ketidakberdayaan dan kepahitan. Itu karena Wang Dacheng tahu bahwa ia memiliki lebih banyak hal yang harus dilakukan daripada sekadar menghasilkan uang. Di kantor Presiden Grup Tangmen, Lin Momo membuatkan secangkir teh untuk Qin Haodong dan membawanya kepadanya sambil berkata, "Di mana kamu mendapatkan bahan-bahan obat itu?" Karena Qin Haodong tidak menyembunyikan rahasia kelahiran kembalinya kepadanya, dia juga tidak akan menyembunyikan cincin penyimpanannya darinya. Saat dia mengulurkan tangan kanannya ke Lin Momo, seikat mawar merah muncul di tangannya. "Wah, kamu sedang memainkan trik sulap?" tanya Lin Momo dengan heran. Sambil berbicara, dia mengambil bunga mawar di tangannya dan mengamatinya dengan saksama. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah bunga asli dan bahkan melihat tetesan embun di sana. Dengan mengendus, dia mencium aroma yang menyenangkan.
Qin Haodong tidak menjawab pertanyaannya, dan dengan tekad yang kuat, meja di depan Lin Momo tiba-tiba menghilang di udara. Apa yang terjadi? Lin Momo mengulurkan tangan untuk menyentuh meja sesaat sebelumnya, tetapi dia tidak menyentuh apapun. Itu bukan tipuan, meja itu benar-benar menghilang di udara. Dengan lambaian tangan Qin Haodong, meja itu muncul kembali di posisi semula. Sambil menunjuk cincin penyimpanan yang menyerupai tato di jarinya, dia menjelaskan kepada Lin Momo, "Momo, cincin ini bernama cincin penyimpanan di dunia kultivasi. Cincin ini memiliki ruang yang sangat besar di dalamnya dan dapat menyimpan segalanya kecuali makhluk hidup. Tadi malam, saya mengunjungi gudang Wang Dacheng dan membawa kembali semua yang kami butuhkan melalui ring. Apakah kamu tidak berbohong?" Sungguh menakjubkan, kata Lin Momo sambil menyentuh cincin di jari Qin Haodong. Jika Qin Haodong tidak menunjukkan padanya kekuatan ajaib cincin itu di hadapannya, dia tidak akan pernah percaya itu nyata. "Haodong, sudah berapa lama kamu menyimpan mawar-mawar ini di cincinmu? Mengapa mawar-mawar ini terlihat begitu segar karena embun? Apakah kamu baru saja membelinya?" "Tidak, bagian terbaik dari cincin itu adalah ruang independen yang tidak mengenal waktu, jadi, tehnya akan tetap panas seperti saat Anda memasukkannya bahkan setelah 10 tahun, tidak akan ada yang berubah di dalamnya. Hebat, dengan ini, akan lebih mudah bagiku untuk pergi berbelanja, dan aku bisa membeli apapun yang aku mau." Lin Momo memegang tangan Qin Haodong dan melanjutkan dengan penuh semangat, "Apakah kamu punya cincin penyimpanan lainnya? Tolong berikan aku satu." Qin Haodong terdiam setelah mendengar kata-kata itu karena dia tidak pernah mendengar ada orang yang menginginkan cincin penyimpanan untuk berbelanja. Wanita memang berpikir secara berbeda dibandingkan dengan pria. "Yah, cincin penyimpanan itu umum di dunia kultivasi, tetapi sangat langka di bumi. Aku akan membawakan satu untukmu jika aku menemukannya suatu hari nanti," kata Qin Haodong, "tetapi sebenarnya, bahkan jika kamu memilikinya, kamu tidak akan dapat menggunakannya sampai kamu menjadi seniman kultivasi. Kekuatan tekadmu harus cukup kuat untuk membuat cincin penyimpanan yang bisa kau gunakan." Bab 332 Bom Asap. "Kapan kamu akan mulai mengajariku berkultivasi, Haodong?" tanya Lin Momo dengan mata penuh harap. Qin Haodong menjawab, "Baiklah, kamu telah melewati usia terbaik untuk berkultivasi, jadi, tidak akan berhasil jika kamu berkultivasi sendiri sekarang, tetapi jangan khawatir, aku akan menanamkan kultivasiku ke dalam dirimu setelah aku membentuk inti emasku, itu akan menghemat banyak waktumu untuk berlatih dan membantumu memasuki tahap pembentukan fondasi hanya dengan satu langkah. Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu untuk membantuku." Lin Momo sangat ingin berkultivasi sehingga dia bisa tinggal bersama Qin Haodong dan Tang Tang selamanya. Setelah makan siang, dia berkata kepada Qin Haodong, "Para pekerja akan berganti shift, jadi, saya harus pergi ke pabrik untuk mengawasi mereka." Berdasarkan tindakan Qin Haodong terhadap penyebaran formula, para pekerja bekerja dalam 3 shift untuk memproduksi ramuan pemulihan darah, sementara kepala masing-masing shift bertanggung jawab atas sepertiga bagian formula. Meski begitu, Lin Momo masih khawatir. Ia meminta Liu Yich untuk mengawasi setiap giliran pekerja dan saat mereka mengumpulkan bahan, mengingat ramuan itu dirancang untuk menyelamatkan nyawa dan tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Liu Yich tidak ada di pabrik hari ini karena ia memiliki urusan pada malam sebelumnya, jadi Lin Momo memutuskan untuk mengawasi para pekerja sendiri. Saat Qin Haodong menatap Lin Momo, ia melihat Ofrionnya berwarna gelap, yang merupakan pertanda buruk. Apakah ini pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya di pabrik? Qin Haodong bertanya-tanya dalam hati. Dengan pikiran ini, dia mengusulkan, "Biarkan aku pergi bersamamu karena aku bebas sekarang." "Oke." Lin Momo, bersama dengan Qin Haodong, berjalan ke bengkel tempat para pekerja mengumpulkan bahan-bahan untuk produksi. Demi keselamatan, bengkel ditutup oleh pintu pengaman yang terbuat dari baja berat. Prosedur pengumpulan bahan sangat ketat. Saat ini, di ruangan itu hanya ada Lin Momo, pengawas, kepala shift, 2 apoteker yang bertanggung jawab atas pekerjaan pengumpulan, dan Qin Haodong, yang mengikuti Lin Momo ke sana. Untuk mencegah formula tersebut bocor, setiap kelompok apoteker harus bergantian masuk ruangan dan keluar ruangan setelah mereka mengumpulkan 4 jenis bahan. Setelah kedatangannya, Lin Momo pertama-tama menyapa kepala shift saat ini dan membuka brankas di sudut dengan kuncinya. Mengambil sepertiga formula yang menjadi tanggung jawab kepala shift, dia mulai memerintahkan kedua apoteker untuk mengumpulkan jumlah dan jenis bahan yang dibutuhkan sesuai dengan formula. Apoteker gelombang pertama meninggalkan ruangan setelah menyelesaikan tugasnya, dan gelombang kedua masuk. "Rumput 3 kuning, 200 kg, kata kepala shift dengan suara keras kepada 2 apoteker. Biasanya kedua apoteker itu akan pergi mengambil bahan-bahan sesuai perintah, namun, hari itu, salah satu apoteker tiba-tiba berjongkok sambil memegangi perutnya dan mengerang kesakitan setelah berjalan beberapa langkah. "Hei, ada apa denganmu?" tanya apoteker lainnya.
Oh, perutku sakit sekali, aku sangat kesakitan. Meskipun wajah apoteker itu tertutup masker kain kasa besar, orang dapat mengetahui kebenaran perkataannya dari keringat dingin di dahinya. Lin Momo pergi ke apoteker dan bertanya dengan khawatir, apakah Anda baik-baik saja? Kepala shift juga menghampiri, berkata, apakah Anda merasa bisa melanjutkan? Jika tidak, saya akan meminta seseorang untuk menggantikan Anda sekarang juga untuk memastikan produksi berjalan lancar. Saya baik-baik saja, saya merasa jauh lebih baik sekarang. Apoteker itu bangkit berdiri perlahan-lahan, sambil masih menutupi perutnya, tetapi tiba-tiba sebuah cahaya melintas di matanya, ia pun menghunus pisau ke arah leher Lin Momo. Apoteker lainnya menyerang kepala shift hampir pada saat yang sama. Dia menusuk kepala di wajah dengan satu tangan dan mencoba mengambil formula dengan tangan lainnya. Tujuan Qin Haodong menemani Lin Momo ke pabrik adalah untuk melindunginya. Dia mungkin terlihat santai selama ini, tetapi sebenarnya dia waspada. Saat apoteker itu mengeluarkan pisaunya, Qin Haodong sudah berada di samping Lin Momo. Dia mencengkeram pergelangan tangan apoteker itu, dan dengan suara tulang patah, pisau itu jatuh ke tanah. Dia kemudian menendang perut apoteker itu dan membuatnya terpental. Setelah menyelamatkan Lin Momo, Qin Haodong tidak berhenti tetapi membidik lengan apoteker lainnya dengan menendang pisau ke tanah dan membuatnya terbang. Dengan membawa kekuatan yang besar, pisau itu menembus lengan apoteker tersebut, menyebabkan apoteker tersebut gagal mengenai sasarannya. Kepala shift, yang hanya seorang pria biasa, ketakutan dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Apoteker yang terluka itu mengambil kesempatan dan mengambil formula dari kepala apoteker. Setelah itu, ia segera berbalik dan melemparkan benda bulat seukuran telur ke tanah. Dengan suara menggelegar, asap tebal dengan cepat memenuhi seluruh ruangan dan menghalangi pandangan semua orang. Itu bom asap. Karena tidak berani meninggalkan Lin Momo sendirian, Qin Haodong tidak mengejar apoteker itu meskipun dia bisa merasakan gerakannya dengan rohnya. Sebaliknya, dia menuntun Lin Momo dan kepala apoteker itu dengan tangan mereka ke sudut. Begitu mereka bersembunyi di sudut, suara tembakan terdengar di ruangan itu, dan hujan peluru jatuh di tempat mereka berdiri beberapa detik yang lalu. Tampaknya kedua penyusup itu menyamar bukan hanya untuk mengambil formula itu, tetapi juga untuk membunuh Qin Haodong dan Lin Momo. Lin Momo memegang tangan Qin Haodong dengan gugup sambil bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, dia tidak bisa melihat kita karena asap, kalau tidak, dia tidak akan menembak ke udara, dia hanya mencoba peruntungannya untuk melihat apakah mereka bisa menembak kita, kurasa, saat ini, dia pasti sedang melarikan diri. Setelah mengatakan ini, Qin Haodong menambahkan, jadi, santai saja. Kita berada di wilayah kita sendiri, dan Saber akan datang menyelamatkan kita setelah mereka mendengar suara tembakan. Seperti yang diharapkan Qin Haodong, mereka tidak menghadapi serangan lebih lanjut setelah tembakan. Apoteker yang terluka tampaknya telah melarikan diri. Terkejut oleh suara ledakan dan tembakan, Saber yang memimpin anak buahnya segera bergegas masuk ke ruangan. Saat mereka menyalakan penyedot asap di ruangan itu, asap pun menghilang dan orang-orang kembali melihat. Apakah Anda baik-baik saja, bos? Saber, Sword, dan beberapa pria lainnya datang ke Qin Haodong dan bertanya. Sambil melambaikan tangannya, Qin Haodong menjawab, saya baik-baik saja. Lin Momo menyela mereka dengan nada tergesa-gesa, seseorang mengambil formula kami, periksa pabrik secara menyeluruh untuk melihat apakah kami bisa menangkapnya. Spear sudah ada di sana, dia akan menangkapnya, jawab Saber. Yah, menurutku tidak, bantah Qin Haodong, mereka pasti sudah merencanakan semuanya dengan matang, termasuk jalan keluar mereka, jadi, sudah terlambat untuk mencarinya. Seperti yang diharapkan, Spear kembali bersama anak buahnya dalam waktu singkat dan melaporkan, Bos, kami telah mencari di setiap sudut pabrik, dan kami tidak menemukan mereka. Kalau begitu, biarlah begitu. Sambil berbicara, Qin Haodong mendatangi apoteker yang telah ditendangnya, hanya untuk mendapati pria itu telah meninggal dengan darah mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Qin Haodong menilai bahwa pria itu telah meminum racun setelah menyadari ia tidak dapat keluar hidup-hidup. Kami telah memilih apoteker kami dengan hati-hati, bagaimana mungkin dua dari mereka menjadi pembunuh? Lin Momo bertanya-tanya. Yah, mereka bukan apoteker sungguhan. Saya khawatir apoteker sungguhan sudah terbunuh, jawab Qin Haodong. Ia berjongkok dan melepaskan topeng dari wajah lelaki yang sudah meninggal itu dengan pisau, kemudian mengusap dada lelaki itu, mulai dari sana, ia mengangkat topeng kulit manusia, memperlihatkan wajah seorang Eropa. Topeng itu, yang sama persis dengan yang dipakai Tang Long palsu, terbuat dari bahan nanomaterial 3D berteknologi tinggi, jadi, sulit membedakannya dari kulit manusia hanya dari penampilannya. Setelah melihat wajah asli orang yang sudah mati itu, Saber berteriak, jadi, itu orang-orang dari negara M lagi, apakah kau ingin aku membawa orang-orang kita untuk menghancurkan sarang mereka, bos? Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Haodong menjawab,
Tidak, waktunya belum tepat. Saya tidak yakin apakah Wilson Company benar-benar berada di balik ini karena mereka bukan satu-satunya perusahaan yang menargetkan kita. Orang-orang ini menjadi gila karena formula ramuan pemulihan darah. Untungnya, kami telah membagi formula itu menjadi 3 bagian sehingga mereka tidak mengambil semuanya, Lin Momo menjelaskan. Perkataannya tampaknya telah memicu pikiran Qin Haodong sehingga dia buru-buru memerintahkan, sabar, suruh beberapa orang pergi untuk memeriksa rumah kedua kepala lainnya, dan jika mereka ada di rumah, bawa mereka ke sini. Atas perintah itu, Sabar segera memerintahkan SWAT dan Spear untuk berangkat bersama beberapa pengawal guna mencari kedua kepala itu. Setelah itu, dia menoleh ke Qin Haodong, "Bos, apakah Anda curiga mereka telah meletakkan tangan mereka di 2 kepala lainnya? Bayangkan jika Anda adalah orang yang akan membuat rencana, apa yang akan Anda lakukan untuk mendapatkan formula yang lengkap?" tanya Qin Haodong. "Baiklah, agar tidak membuat perusahaan waspada sejak awal, aku akan mencoba memberikan formula itu ke tangan kedua kepala yang ada di rumah sebelum menyelinap ke perusahaan untuk mengambil bagian terakhir." Kedengarannya rencana yang sempurna, bukan? Jika aku memulainya terlebih dahulu dari perusahaan, itu akan membuatmu waspada, dan akan lebih sulit bagiku untuk menangkap 2 kepala di rumah. "Saya setuju," jawab Qin Haodong, "jika tebakan saya benar, lawan kita sudah memiliki sisa formulanya, kalau tidak, mereka tidak akan mengambil risiko menyelinap ke perusahaan kita." "Mungkinkah mereka telah membunuh kedua kepala itu, Haodong?" Lin Momo menimpali dengan gugup, "Apakah itu berarti kita telah kehilangan proyek ramuan pemulihan darah karena mereka mencuri seluruh formula dari kita?" Mendengar perkataan Lin Momo, Qin Haodong menariknya ke dalam pelukannya dan menepuk punggungnya dengan lembut serta menghiburnya dengan berkata, "Jangan khawatir, kelihatannya lebih buruk dari yang sebenarnya. Mereka tidak akan membunuh kecuali mereka terpaksa karena formula itu adalah semua yang mereka inginkan. Bagaimana dengan formulanya? Kalau mereka benar-benar punya formula lengkap, bukankah usaha kita akan sia-sia?" "Jangan khawatir, tidak mudah untuk merebut formulaku dariku," jawab Qin Haodong sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, pedang dan tombak kembali dengan 2 kepala itu, yang kemudian pingsan dan dibawa ke sana. Kedua kepala itu masing-masing bernama Wang Xiaogang dan Jin Jiuyuan dan dibawa ke sana oleh Lin Momo dari Lin's Group karena dia mempercayai mereka. Sambil meletakkan kedua kepala itu di lantai, SWAT berkata, "Bos, mereka koma, dan seberapa keras pun kami mencoba, kami gagal membangunkan mereka. Begitu ya, mereka pasti diberi obat bius." Sambil berbicara, Qin Haodong memeriksa denyut nadi mereka dan melakukan akupuntur di dada mereka. 2 orang itu perlahan tersadar dari koma mereka sekitar 5 menit kemudian. "Oh, kapan aku sampai di sini, bos?" Wang Xiaogang bertanya dengan bingung. Qin Haodong tidak menjawab pertanyaan itu tetapi bertanya, "Apa yang terjadi pada kalian berdua?" "Saya ingat saat itu saya sedang menonton TV di rumah ketika seseorang mengetuk pintu dan meminta saya membayar air, saya membuka pintu, dan 2 orang pria masuk dan tiba-tiba menangkap saya dan mengikat saya dipaksa minum pil putih, dan setelah itu, saya pingsan," jawab Wang Xiaogang. "Apa yang terjadi padaku mirip dengan apa yang terjadi padanya, 2 orang menipuku agar membuka pintu dan memaksaku minum pil, dan aku pun koma," kata Jin Jiuyuan. "Apakah kamu memberitahu mereka isi formulanya?" tanya Lin Momo dengan cemas. "Formula, tidak, menurutku tidak. Biasanya, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang rahasia perusahaan." Namun, nada bicara Wang Xiaogang terdengar tidak yakin karena dia tidak ingat apa yang terjadi setelah dia pingsan. Mirip dengannya, Jin Jiuyuan juga tidak ingat apa yang terjadi kemudian. Tidak perlu dipertanyakan lagi, pil yang mereka minum itu bersifat psikedelik, jadi, mereka pasti sudah memberitahu mereka semua tentang formulanya. Bab 333 Rencana Nomor 3 Gagal. Setelah mendengar perkataan Qin Haodong, keduanya langsung menjadi gugup. Sebagai anggota kunci dari perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen, mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui pentingnya formula tersebut. Mereka dengan cepat berkata, "Bos, kami." Qin Haodong, yang mengerti apa maksud mereka, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian, pergilah dan beristirahatlah sebentar, jangan tunda pekerjaanmu." Setelah sedikit terkejut, wajah mereka tampak penuh rasa terima kasih. Mereka mengira kehilangan formula itu akan membuat mereka kehilangan pekerjaan atau harta benda. Tanpa diduga, Qin Haodong dengan lembut menepisnya tanpa menyalahkan mereka. "Semuanya, kembali ke tempat kalian." Qin Haodong membubarkan semua orang sebelum dia mengikuti Lin Momo kembali ke kantor presiden. Setelah menutup pintu, Lin Momo bertanya dengan gugup, "Apakah kehilangan formula itu tidak apa-apa?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Keajaiban pengobatan Tiongkok bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh para iblis asing itu. Meskipun mereka memiliki formulanya, mereka tetap tidak akan dapat menciptakan ramuan pemulihan darah yang asli." Lin Momo yang tidak mengerti bertanya,
bagaimana mungkin, mereka memiliki ketiga formula di tangan mereka, kami juga membuat ramuan sesuai dengan formula, mengapa mereka tidak bisa melakukannya? Karena aku sedikit bermain trik. Qin Haodong tersenyum dan berkata, awalnya, ada obat yang disebut bubuk kayu kamper yang dibutuhkan untuk membuat ramuan pemulihan darah, apakah kamu melihat kami menggunakannya saat kami membuatnya? Tidak, aku tidak melakukannya. Lin Momo menggelengkan kepalanya. Namun, tanpa obat ini, kami masih bisa membuat ramuan pemulihan darah. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang saat dia berkata dengan gembira, kau sedang berbicara tentang kotak itu. Qin Haodong mengangguk dan berkata, benar sekali, itulah sebabnya saya menekankan perlunya menggunakan kotak kayu kamper untuk menyimpan ramuan pemulihan darah. Ramuan pemulihan darah hanya menjadi ramuan pemulihan darah yang sebenarnya setelah menyerap bau kotak kayu kamper, jadi formulanya tidak berguna meskipun mereka memilikinya. Kau benar-benar licik, kata Lin Momo sambil memeluk Qin Haodong dan menciumnya dengan kuat. Semua kekhawatiran dan kegugupannya telah sirna. Haodong, apa yang akan terjadi pada ramuan pemulihan darah jika seseorang tidak memiliki bau kayu kamper? Qin Haodong mencibir, itu akan menjadi racun. Di dalam markas percobaan besar bawah tanah M Country, Garnet tertawa terbahak-bahak sambil melihat formula Blood Revival Elixir di layar. Dia menoleh dan berkata kepada Davis, yang berada di sebelahnya, Pak Tua, bagaimana menurutmu, rencana nomor 3 saya jauh lebih baik daripada rencana nomor 2 Anda, sekarang rumusnya ada di tangan kita. Davis tidak tergerak saat dia menghisap cerutu di tangannya dan berkata, saya khawatir tidak sesederhana itu, bocah Huaxia itu jauh lebih licik dari yang kita duga. Terakhir kali, Huang Weili juga mendapat formula ramuan pemulihan darah, tetapi apa yang terjadi, dia ditipu oleh bocah itu. Jangan bandingkan aku dengan si idiot itu, formula ini diambil dari jalur produksi perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen, bagaimana mungkin itu palsu, orang tua, kau iri padaku, kau tahu itu, kau iri. Davis menoleh dan berkata kepada teknisi di sebelahnya, Anda harus membuat ramuan pemulihan darah dengan mengikuti formula ini. Teknisi itu setuju dan dengan gugup mulai bekerja. Davis sudah siap sebelum mereka mulai. Ada berbagai macam obat tradisional Tiongkok di dalam pangkalan. Setelah mendapat pesanan, para teknisi mulai bekerja dengan gugup. Mereka mengambil obat sesuai dengan formula. Setelah bekerja selama 1 jam, mereka membawa 3 eliksir pemulihan darah ke Davis. Bos, obatnya sudah siap. Teknisi terkemuka berbicara dengan hormat. Garnet menganggukkan kepalanya tanda puas. Ia melirik Davis dengan bangga lalu memerintahkan, bawa subjek uji ke sini. Tak lama kemudian, pengawal di belakangnya membawa seorang pria muda yang lamban. Ternyata tempat percobaan ini selalu menggunakan orang hidup sebagai subjek uji. Garnet berkata, suruh dia minum obatnya. 2 teknisi segera bergegas mendekat, membuka mulut pemuda itu, dan memasukkan 3 Blood Revival Elixir ke dalamnya. Orang tua, kesuksesan sudah di depan matamu, apakah kamu iri padaku? Garnet kemudian tertawa penuh kemenangan sekali lagi. Namun, sebelum dia sempat berhenti tertawa, pemuda di depannya tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Seketika, darah mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya sebelum dia jatuh ke tanah, mengejang beberapa kali, dan meninggal. Davis, yang tampaknya tidak terkejut dengan pemandangan di depannya, berkata dengan nada sinis, Garnet, apakah ini yang kau ingin aku ingat? Ini, bagaimana mungkin, formula ini diambil dari jalur produksi perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen, tidak mungkin salah. Garnet sangat terkejut. Ia mengira ia telah berhasil saat ia mendapatkan formula tersebut. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia menoleh dan membentak para teknisi, apakah kalian salah menuliskan sebagian rumus? Sambil menghadapi tatapan mematikannya, para teknisi buru-buru menjelaskan, Bos, kami tidak melakukan kesalahan apapun, kami benar-benar mengikuti formula saat membuat obat. Garnet berteriak, lakukan lagi, ingat, kamu harus benar-benar mengikuti rumusnya tanpa membuat kesalahan. Teknisi itu mengangguk sambil memimpin yang lain membuat ulang obatnya. Mereka lebih berhati-hati dan serius pada percobaan kedua. Namun, hasilnya sama saja. Subjek uji yang meminum obat itu meninggal dengan cepat setelah darah mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Davis mengembuskan asap rokoknya pelan-pelan dan berkata, bagaimana menurutmu, orang tua, sudah kubilang anak itu tidak mudah dihadapi, rencanamu nomor 3 gagal. Qin Haodong, aku akan membunuhmu. Garnet bagaikan binatang buas yang membuat anak buahnya ketakutan. Davis tidak tergerak saat dia berkata dengan enteng, sekarang aku mengerti, hampir mustahil untuk mendapatkan formula itu dari Qin Haodong, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghancurkannya dan seluruh praktik pengobatan Tiongkok, ketika saat itu tiba, tidak akan ada ancaman bagi perkembangan kita. Selama 2 hari terakhir, Lin Momo telah melihat situs web asing yang besar. Dia memperhatikan dengan saksama situs web resmi Wilson Company, tetapi dia tidak melihat apapun mengenai keamanan formula ramuan tersebut.
Tampaknya Qin Haodong benar. Meskipun mereka memiliki formula tersebut, itu tidak berguna. Qin Haodong duduk di sofa sambil menaruh daun herbal hijau di mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Kemudian, dia memejamkan mata dan mencicipinya dengan hati-hati. Dia telah bereksperimen sangat keras untuk menemukan bahan yang hilang dari pil pemelihara ginjal 8 harta karun. Setelah sehari, dia telah bereksperimen dengan lebih dari 100 obat herbal. Meskipun dia belum menemukan bahan yang hilang, dia merasa bahwa dia semakin dekat dengan keberhasilan. Dia punya banyak resep untuk menguatkan ginjal. Namun, dibandingkan dengan obat yang dibutuhkan untuk pil pemelihara ginjal 8 harta karun, obat-obatan itu lebih umum dan lebih mudah diproduksi secara massal. Itulah sebabnya dia mencoba menebus obat yang hilang. Tiba-tiba, pintu terbuka. Liu Ye masuk dan berkata dengan marah, "Dr. Qin, Presiden, Balai Medis Huaxia menyediakan klinik gratis lagi hari ini. Saya dengar kali ini 3 orang meninggal satu demi satu. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan." Sebagai asisten presiden, dia tentu menyadari hubungan terkini Huaxia Hall of Medical Fame dengan Tangmen Traditional Chinese Medicine Company. Mereka selalu membuatnya kesal. Dia benar-benar membencinya. Qin Haodong meludahkan sisa obat di mulutnya dan berkata, mereka boleh melakukan apapun yang mereka mau. Singkatnya, klinik gratis adalah hal yang baik bagi praktisi pengobatan Tiongkok. Lin Momo berkata, apakah Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok tidak akan menyediakan klinik gratis? Terakhir kali, Hall of Medical Fame tidak dapat mengangkat kepala mereka setelah ditekan. Tidak perlu, semua orang adalah praktisi pengobatan Tiongkok, tidak perlu mempersulit satu sama lain. Terakhir kali, mereka hanya mencari masalah, kita tidak bisa disalahkan karenanya. Qin Haodong berkata, ditambah lagi, para dokter Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok adalah pekerja paruh waktu, mereka semua memiliki orang tua dan anak, Anda tidak dapat selalu menyeret orang yang ingin memeriksa pasien dan menghasilkan uang untuk klinik gratis. Lin Momo berkata, tetapi saya melihat Gao Lao dan yang lainnya di Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok sepanjang waktu, sepertinya tempat itu adalah rumah mereka, apakah mereka tidak perlu keluar dan menghasilkan uang? Qin Haodong berkata, orang-orang ini sedikit berbeda, mereka adalah orang-orang terkemuka di dunia praktisi pengobatan Tiongkok di selatan Sungai Yangtze. Biasanya, jika tidak ada gejala khusus, mereka tidak dibutuhkan, anak-anak dan cucu-cucu mereka, yang merupakan peserta magang, sudah mendukung lembaga medis tersebut. Di aula ketenaran medis, Che Xiaoxiao masih tersenyum bahagia. Akhir-akhir ini, dia selalu bersama Wang Dacheng, yang membuatnya sangat bahagia. Pada saat yang sama, penjualan kidney tracer tablet dari Hall of Medical Fame semakin meningkat setiap harinya. Berdasarkan umpan balik pasar yang mereka terima, obat ini sangat efektif dalam pengobatan penyakit ginjal. Obat ini telah menerima pujian luas di pasaran. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Blood Revival Elixir, obat ini tetap merupakan obat yang langka. Hal ini membuatnya sangat bahagia. Selain mendapatkan banyak sumber daya keuangan, tampaknya dia akan segera memasuki gedung pernikahan dengan Wang Dacheng. Tablet harta karun ginjal sangat populer, sehingga reputasi Balai Pengobatan Huaxia juga meningkat. Semakin banyak orang datang ke klinik gratis dan memperoleh hasil yang baik. Che Xiaoxiao duduk di kantor dan terus-menerus menjelajahi web. Ketika dia melihat pujian yang luar biasa, dia berkata dengan bangga, Dacheng, bisnis kita semakin baik, sepertinya Anda benar memilih industri pengobatan tradisional Tiongkok. Wang Dacheng membawakan secangkir anggur merah ke Che Xiaoxiao dan berkata, tentu saja, bagaimana mungkin aku salah jika aku sehebat ini. Dia mengambil gelas dan menyesapnya sebelum berkata, Xiaoxiao, kamu tidak perlu tinggal di sini lagi, kembalilah dan masak beberapa hidangan lezat, kita perlu merayakannya. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Che Xiaoxiao berdiri, meliriknya dan berkata, kau tidak ikut denganku. Wang Dacheng berkata, saya masih harus menunggu dokter kembali dari klinik gratis, mereka bekerja keras seharian, jadi kami perlu mengucapkan terima kasih. Baiklah, aku akan menunggumu di rumah, jangan lupa pulang lebih awal. Che Xiaoxiao kemudian meninggalkan kantor. Senyum Wang Dacheng perlahan menghilang saat raut wajahnya berubah rumit. Awalnya, ada sedikit rasa bersalah, lalu berubah menjadi kejam dan tegas. Sore harinya, klinik gratis di Hall of Medical Fame telah selesai. Banyak dokter yang bubar satu per satu. Hanya Zhang Tianhe yang diam-diam pergi ke kantor Wang Dacheng. Dia berbalik untuk menutup pintu lalu berkata pelan, Tuan Muda Wang Da, saya melakukan apa yang Anda katakan hari ini, saya membuat beberapa perubahan pada beberapa resep yang saya berikan, besok, hasilnya akan terlihat. Wang Dacheng tersenyum hangat saat berkata, lumayan, Tuan Zhang, Anda sudah bekerja keras. Tidak sulit melakukan sesuatu untukmu, Tuan Muda Wang Da, adalah hal yang benar untuk dilakukan, kata Zhang Tianhe dengan ekspresi senang di wajahnya, Tuan Muda Wang Da, kapan kau akan mengirimiku sisa 5 juta USD?
Saya selalu menepati janji, saya akan memberikan 10 juta USD itu kepada Anda semua, tidak kurang $1 pun, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang juga, saya sudah membeli tiket pesawat Anda, jadi saya akan meminta sekretaris saya untuk membawanya sebentar lagi, malam ini, Anda bisa pergi ke negara M. Wang Dacheng memberikan secangkir teh yang telah disiapkannya kepada Zhang Tianhe. Tuan Zhang, minumlah tehnya dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan teleponnya dan mulai mentransfer uang. Zhang Tianhe tampak puas. Sejak Qin Haodong mempermalukan rumah sakit Jiangnan, reputasinya di kalangan atas tidak lagi seperti dulu. Oleh karena itu, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalani kehidupan yang damai dan menua di Amerika. Tabungan selama bertahun-tahun, ditambah dengan 10 juta dolar AS yang dijanjikan Wang Dacheng kepadanya, akan cukup bagi keluarganya untuk hidup bahagia di negara M. Ia sangat puas dengan ini. Sambil memikirkan masa depan, dia mengulurkan tangan ke arah cangkir teh. Bab 334 Tiga orang mati satu demi satu. Setelah seharian berlarian, Zhang Tianhe benar-benar haus. Ia menghabiskan semua teh dalam cangkirnya. Namun, tidak lama setelah teh masuk ke perutnya, ia tiba-tiba merasakan nyeri hebat di dadanya. Dia mengangkat kedua tangannya di depan dada. Dia langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi saat dia menunjuk Wang Dacheng. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa karena rasa sakit yang hebat di dadanya. Wang Dacheng meletakkan telepon di tangannya. Dia hanya berpura-pura sebelumnya. Tidak ada gunanya mentransfer 5 juta USD kepada orang yang sedang sekarat. Sakit? Ya, jangan khawatir, tahan saja sedikit lebih lama, ini akan segera berakhir. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak terlalu peduli dengan 5 juta USD, tapi mulut orang mati adalah yang paling aman, jadi kau juga tidak bisa menyalahkanku. Zhang Tianhe membelalakkan matanya dengan tajam. Tubuhnya menegang dan, dengan ekspresi enggan, napasnya terhenti. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menjalani hidup yang sembrono selama sebagian besar hidupnya, pada akhirnya, dia akan dijebak oleh seorang pemuda. Wang Dacheng mengambil sebuah berkas dari laci, meraih jari Zhang Tianhe, dan menempelkan sidik jarinya. Kemudian, ia menyeka jari itu hingga bersih, menyimpan berkas itu, dan berteriak agar terdengar dari luar, cepat kemari, Dr. Zhang sakit. Sekretaris dan pengawalnya segera bergegas masuk ketika mereka mendengarnya berteriak. Wang Dacheng menunjuk Zhang Tianhe dan berkata, Dr. Zhang terkena serangan jantung, bawa dia ke rumah sakit segera. Pengawal itu buru-buru mengangkat Zhang Tianhe ke dalam mobil. Wang Dacheng juga ikut masuk. Ketika mereka bergegas ke rumah sakit Jiangnan, Zhang Tianhe segera dibawa ke ruang gawat darurat. Wang Dacheng menyalakan sebatang rokok. Meski tampak cemas, jauh di lubuk hatinya, dia sangat tenang. Zhang Tianhe telah meminum obatnya, jadi bahkan mesin ajaib pun tidak dapat menghidupkannya kembali. Seperti yang diharapkan, setelah setengah jam, lampu ruang gawat darurat dimatikan. Dokter yang bertanggung jawab atas penyelamatan itu keluar dan berkata dengan wajah sedih, maaf, Tuan Muda Wang Da, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Wang Dacheng mencengkeram kerah bajunya, wajahnya menjadi gelap saat dia berteriak seperti orang gila, apa, kamu tidak mampu mengobati penyakit jantung di rumah sakit sebesar ini? Dr. Zhang adalah dokter terbaik di perusahaan kami, apapun yang harus kamu lakukan, kamu harus menghidupkannya kembali. Dokter yang bertugas berteriak dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Wang Da, jangan terlalu gelisah, serangan jantung Dr. Zhang terjadi secara tiba-tiba, selain itu, ia sudah berhenti bernapas saat tiba di sana, tidak ada yang bisa kami lakukan. Wang Dacheng tampak sudah tenang, dia melepaskan kerah dokter itu dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya terlalu gelisah. Kemudian, seorang wanita parubaya berusia 50-an dan seorang pria muda berusia 20-an berlari masuk. Mereka adalah istri dan putra Zhang Tianhe, Lili Zhen dan Zhang Bing. Di mana Zhang Tianhe, bagaimana keadaannya? Lili Zhen bertanya dengan gugup. Wang Dacheng menatap dokter yang bertugas, yang mengerti dan bergegas menjelaskan. Nyonya Zhang, saya minta maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi dokter Zhang tiba-tiba terkena serangan jantung, mustahil untuk menyelamatkannya. Apakah kamu mengatakan bahwa Zhang Tianhe sudah mati? Dokter yang bertugas mengangguk. Saya turut berduka cita atas kehilangan Anda. Tiba-tiba, seorang perawat kecil mendorong tubuh Zhang Tianhe keluar dari ruang gawat darurat. Lili Zhen dan Zhang Bing segera melemparkan diri ke tubuh itu dan menangis. Setelah mereka menangis beberapa saat, jasadnya dibawa pergi. Wang Dacheng melangkah maju dan berkata, Nyonya Zhang, seseorang tidak dapat hidup kembali setelah meninggal, saya turut berduka cita atas kehilangan Anda. Lili Zhen menangis, Tuan Muda Wang Da, kakek tua itu adalah tulang punggung keluarga kita, sekarang dia sudah tiada, apa yang akan terjadi padaku dan anakku? Wang Dacheng berkata, Nyonya Zhang, jangan khawatir, apapun yang terjadi, Dr. Zhang adalah dokter di Hall of Medical Fame, saya akan mengurus pemakaman dan memberikan uang pensiun untuk Anda dan putra Anda.
Faktanya, selama bertahun-tahun, Zhang Tianhe sering minum-minum dan bertemu wanita. Dia dan Lily Zhen hanya terlihat bahagia di permukaan. Dia sering pergi ke berbagai klub mahal. Jadi, setelah Zhang Tianhe meninggal, dia hanya sedikit kesal. Sebagian besar, dia berpura-pura agar orang lain melihatnya. Ketika dia mendengar Wang Dacheng mengatakan bahwa dia dapat membantunya mengurus pemakaman dan memberinya sejumlah uang, tangisannya langsung mereda dan dia berkata, "Saya harus berterima kasih, Tuan Muda Wang Da." Wang Dacheng berkata, "Nyonya Zhang, saya juga punya syarat, pemakaman Dr. Zhang harus dilakukan secara sederhana, jadi jenazahnya harus dikremasi sebelum tengah hari." Lily Zhen berkata dengan heran, bukankah ini agak terburu-buru, lagi pula, orang tua kita sudah meninggal, setidaknya dia harus dimakamkan dengan megah, ini tidak boleh ditangani dengan santai." Wang Dacheng berkata, "Nyonya Zhang, begitulah keadaannya, Anda perlu melihatnya dari sudut pandang saya, apapun yang terjadi, Dr. Zhang adalah seorang dokter terkenal di Balai Pengobatan Huaxia, ia terkenal di seluruh kota Jiangnan. Tahun ini, usianya menginjak 65 tahun. Jika kabar bahwa ia meninggal karena suatu penyakit tersebar, maka hal itu akan berdampak buruk pada reputasi Hall of Medical Fame. Banyak orang akan mengatakan bahwa Hall of Medical Fame bahkan tidak dapat mengobati penyakit orang kita sendiri. Jadi, bagaimana kita dapat mengobati penyakit orang lain? Oleh karena itu, saya harap Anda dapat bersikap tenang saat menghadiri pemakaman Tuan Zhang dan mengkremasinya sesegera mungkin." Lily Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa melakukan itu, apapun yang terjadi. Dia tetap mati, setidaknya aku harus memberikan pemakaman yang layak kepada kakek tua itu, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu." Wang Dacheng berkata, "Saya mengerti perasaanmu, namun, pada akhirnya, Dr. Zhang sudah meninggal, tidak peduli seberapa megah pemakamannya, dia tidak akan hidup kembali, bukan? Bagaimana dengan ini, jika kamu menyetujui permintaanku, aku akan memberimu kompensasi sebesar 1 juta yuan." Lily Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak setuju, ini bukan tentang uang." Wang Dacheng tersenyum. 2 juta yuan. Ini, Bos Wang, kamu membuat segalanya sulit bagiku. 5 juta yuan. Setelah memanggil nomor tersebut, Wang Dacheng berkata, "Nyonya Zhang, jangan lupa bahwa orang yang masih hidup harus memiliki kehidupan yang baik. Saya yakin Dr. Zhang ingin Anda dan Zhang Bing menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. 5 juta bukanlah jumlah yang kecil, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini." Lily Zhen menoleh dan menatap putranya. Ketika ibu dan putranya saling memandang, mereka berdua tersenyum dan mengangguk. 8 juta, kata Lily Zhen, "Jika Anda memberi kami 8 juta, maka saya akan menyetujui permintaan Anda, pemakamannya akan berlangsung sederhana dan jenazahnya juga akan dikremasi besok." Wang Dacheng ragu sejenak sebelum berkata, "Baiklah, 8 juta. Lagi pula, Dr. Zhang meninggal di perusahaan kita, jadi ini akan dianggap sebagai kompensasinya." Dia mengeluarkan cek dan memberikannya kepada Lily Zhen. "Ini 2 juta, kamu ambil ini dulu untuk mengurus pemakaman, setelah kremasi besok, aku akan segera mengirim 6 juta ke rekeningmu." "Terima kasih, Tuan Muda Wang Da." Lily Zhen mengambil cek itu. Dia telah menerima tambahan penghasilan sebesar 8 juta yuan. Hal ini telah meredakan kesedihan di hatinya, yang awalnya tidak terlalu berat. Wang Dacheng meninggalkan rumah sakit, sudut mulutnya terangkat membentuk seringai. Menurut perjanjian, ia seharusnya memberi Zhang Tianhe 5 juta dolar AS lagi. Namun, ia telah memberikan 8 juta yuan, yang berarti ia masih memiliki lebih dari setengah jumlah yang tersisa. Demi mendapatkan 6 juta lainnya yang dijanjikan Wang Dacheng, Lily Zhen dan Zhang Bing mengurus pemakaman Zhang Tianhe dengan cara yang tidak mencolok keesokan paginya. Mereka bahkan tidak memberitahu teman-teman mereka, karena mereka tergesa-gesa mengurus pemakaman dan membawa jenazahnya ke krematorium. Wang Dacheng tidak mengingkari janjinya, karena ia langsung mentransfer 6 juta yuan kepada Lily Zhen dan putranya. Mereka didesak untuk merahasiakannya. Lily Zhen tidak keberatan dengan hal ini. Ini bukanlah hal mulia yang perlu diketahui orang. Sebaiknya rahasiakan saja. Pada saat yang sama, Balai Pengobatan Huaxia kembali mengadakan pemeriksaan gratis di alun-alun kesehatan. Ketidakhadiran Zhang Tianhe tidak menarik perhatian orang-orang, karena siapapun bisa saja sibuk. Zhang Tianhe bukan satu-satunya yang tidak hadir, karena ada dokter lain yang meminta cuti. Namun, tak lama setelah klinik gratis dimulai, tiba-tiba terjadi keributan di luar kerumunan. Sekelompok orang yang sedang berduka menerobos masuk sambil membawa mayat di belakang mereka. Seorang pemuda yang memimpin kelompok itu menunjuk ke sejumlah dokter dari Hall of Medical Fame dan berteriak, "Di mana Zhang Tianhe sialan, keluar sekarang juga." Che Xiao, yang kebetulan ada di sana, buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Jangan marah, Tuan, apa yang terjadi?" Pemuda itu menatapnya dan bertanya, "Siapa kamu?" Che Xiao berkata, "Saya Presiden Balai Kedokteran Huaxia,
Che Xiaoxiao, jika terjadi sesuatu, Anda dapat memberi tahu saya. Jadi, kaulah yang menciptakan Hall of Medical Fame yang membunuh ayahku, aku ingin kau membayarnya hari ini. Pemuda itu kemudian bergegas maju dan menamparkan wajah Che Xiaoxiao. Che Xiaoxiao tidak pernah menyangka bahwa dia akan memukul seseorang. Tamparan keras itu membuat pipinya memerah dan bengkak. Untungnya, ada yang maju dan menarik pemuda itu menjauh. Kalau tidak, dia akan semakin terluka. Apa hakmu untuk memukul seseorang, kata Che Xiaoxiao. Ayahku hanya mengalami sedikit sakit perut kemarin, ia meninggal pagi ini setelah meminum obat tradisional Tiongkok yang diresepkan Zhang Tianhe. Bukankah seharusnya kau yang bertanggung jawab, aku ingin kau membayar kematian ayahku hari ini. Pemuda itu berbicara sambil sekali lagi menerkam Che Xiaoxiao. Namun, dia ditahan oleh yang lain. Tidak mungkin, Anda melakukan serangan yang tidak berdasar dan jahat, kata Che Xiaoxiao. Dr. Zhang adalah dokter dari Hall of Medical Fame, bahkan jika resepnya tidak menyembuhkan penyakit, itu tidak akan pernah membunuh seseorang. Itulah yang ada dalam pikirannya. Dibandingkan dengan pengobatan barat, pengobatan tradisional Tiongkok memiliki efek samping yang lebih sedikit. Bahkan jika terjadi kesalahan diagnosis, pengobatan tersebut tidak akan pernah membunuh seseorang. Ayahku ada di sini, apalagi yang perlu diperdebatkan, kata pemuda itu sambil menunjuk mayat di belakangnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan resep dari sakunya, menunjuk kata-kata itu, dan berkata, ini diresepkan oleh Zhang Tianhe. Tanda tangannya juga ada di sana. Anda tidak dapat menolaknya, bahkan jika Anda mau. Seorang pria parubaya di belakang pemuda itu berteriak, kamu seorang wanita, jadi kami tidak akan berdebat denganmu. Cepat dan bawa Zhang Tianhe ke sini. Che Xiaoxiao melihat bahwa resep itu memang diberikan oleh Zhang Tianhe. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat menghadapi situasi seperti itu. Zhang Tianhe sudah meninggal. Wang Dacheng telah pergi untuk mengurus pemakaman Zhang Tianhe, jadi dia membiarkannya memimpin klinik gratis. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi begitu dia tiba. Meskipun dia telah menjadi manajer hotel Dreamy Jiangnan selama 5 tahun, dia belum pernah menghadapi kontroversi medis seperti itu. Untuk sesaat, dia merasa tersesat. Saat Che Xiaoxiao tidak yakin apa yang harus dilakukan, keributan lain terjadi di luar kerumunan. Bajingan, Zhang Tianhe, cepatlah keluar, aku ingin kau membayar nyawa orangku. Saat orang itu berbicara, sekelompok orang lain bergegas masuk sambil membawa mayat, dipimpin oleh seorang wanita parubaya berusia 40-an. Saat bergegas ke kerumunan, dia melambaikan resep di tangannya dan berteriak ke arah orang-orang di sekitarnya. Kemarin, suamiku datang ke sini untuk berobat, seorang bajingan bernama Zhang Tianhe mengatakan dia memiliki penyakit liver yang parah dan meresepkannya obat, dia mengatakan itu akan membantunya sembuh, siapa yang tahu bahwa, tidak lama setelah minum obat, suamiku akan meninggal. Wajah Che Xiaoxiao memucat saat melihat kejadian ini. Dia sudah tidak sanggup menghadapi satu kematian, namun tiba-tiba 2 orang meninggal. Bagaimana dia bisa menghadapinya? Zhang Tianhe, kamu harus membayar nyawa anakku. Sebelum dia sempat tersadar, teriakan lain terdengar dari luar kerumunan. Seketika, sesosok tubuh lain diangkat oleh sekelompok orang. Seorang korban ketiga muncul, karena keluarga korban juga tengah mencari Zhang Tianhe. Bab 335 kebetulan yang menakjubkan. Di dalam kantor presiden di perusahaan obat tradisional Cina Tangmen, Lin Momo sedang sibuk di meja. Sementara itu, Qin Haodong sedang duduk di sofa. Dari waktu ke waktu, ia akan mengambil sehelai daun hijau kecil dan menaruhnya di mulutnya untuk dikunyah, membuat spekulasi herbal. Tiba-tiba pintu terbuka dan Liu Ye bergegas memasuki ruangan. Dokter Qin, Momo, ada sesuatu yang terjadi, kata Liu Ye. Ada yang salah, apa yang terjadi lagi, bukankah masalah bahan obat sudah terpecahkan, tanya Qin Haodong. Sesuatu terjadi pada Huaxia Hall of Medical Fame, bukan pada perusahaan kami. Qin Haodong dan Lin Momo menghela napas lega saat mendengar bahwa ini tentang Hall of Medical Fame. Qin Haodong bertanya, bukankah Hall of Medical Fame berjalan dengan baik akhir-akhir ini? Tablet harta karun ginjal sangat populer, apa yang terjadi? Liu Ye berkata, kalian masih belum tahu, ada banyak perdebatan di internet. Selama klinik gratis kemarin, Hall of Medical Fame menyembuhkan 3 orang hingga meninggal. Hari ini, orang-orang langsung mendatangi rumah mereka untuk mencari mereka. 3 orang meninggal. Qin Haodong tiba-tiba berdiri. Dia bisa merasakan bahwa ini bukan hanya urusan Hall of Medical Fame, tetapi juga urusan semua praktisi pengobatan Tiongkok. Dia berkata dengan kesal, bagaimana ini mungkin, saya telah melihat informasi dari para dokter yang bekerja di Hall of Medical Fame, mereka semua adalah praktisi pengobatan Tiongkok tingkat tinggi, bagaimana mereka bisa menyembuhkan seseorang hingga meninggal, apalagi membunuh 3 orang sekaligus. Liu Ye berkata, saya juga tidak yakin dengan rinciannya, namun, saya mendengar bahwa ada seorang dokter yang menyembuhkan mereka hingga meninggal, namanya Zhang Tianhe, dan ketiga resep itu diberikan olehnya. Zhang Tianhe.
Qin Haodong tampak tercengang saat mendengar nama ini. Dia cukup mengenal Zhang Tianhe. Meskipun reputasi orang ini hanya spekulasi, dia memang memiliki beberapa keterampilan nyata. Paling tidak, dia seharusnya tidak membunuh 3 orang satu demi satu. Dia berkata, pasti ada sesuatu di balik ini. Zhang Tianhe telah berpraktik sebagai dokter sepanjang hidupnya, tetapi saya belum pernah mendengar kasus orang meninggal. Tidak mungkin membunuh 3 orang dalam satu hari. Saya tidak yakin tentang ini, saya membaca semua yang ada di internet, kata Liu Ye. Situasi semakin memburuk saat kita berbicara, ada banyak argumen di internet. Awalnya, semua orang hanya mengutuk Dr. Zhang Tianhe, kemudian, orang-orang mulai menuduh praktisi pengobatan Tiongkok menggunakan ilmu pengetahuan palsu. Mereka mulai berteriak tentang penghapusan sistem praktisi pengobatan Tiongkok. Omong kosong, bagaimana mungkin mereka ingin menghapus praktik pengobatan Tiongkok jika masalah ini belum dijelaskan? Api yang tidak diketahui menyala dalam hati Qin Haodong. Ia ingin mengembangkan praktik pengobatan Tiongkok. Namun, siapa yang mengira bahwa ketika praktisi pengobatan Tiongkok mulai berkembang melalui ramuan pemulihan darah, hal seperti ini akan segera terjadi. Melihat ekspresi gugupnya, Lin Momo berkata, "Haodong, apakah ini serius?" Qin Haodong berkata dengan ekspresi serius, meskipun ibu kotanya tidak berada di selatan Sungai Yangtze, Xingling adalah kota kelahiran yang terkenal di dunia pengobatan Tiongkok. Ini akan berdampak besar pada seluruh dunia pengobatan Tiongkok Huaxia. Ini adalah masa yang sulit. Para praktisi pengobatan Tiongkok sedang dalam kekacauan. Sebuah insiden besar telah terjadi. Jika tidak ditangani dengan benar, bukan hanya balai pengobatan Tiongkok yang akan hancur, tetapi seluruh industri pengobatan Tiongkok juga akan terpengaruh. Petik 2. Lin Momo juga menyadari keseriusan insiden ini. Meskipun terjadi di Hall of Medical Fame, hal itu pasti dapat memengaruhi seluruh industri praktisi pengobatan Tiongkok, termasuk perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen. Namun, dia masih berkata menghibur, "Haodong, kamu tidak perlu terlalu gugup. Meskipun ada yang salah, berkat kekuatan keluarga Wang, mereka seharusnya bisa mengatasinya." Liu Ye berkata, "Sebelum kejadian ini, tidak ada kabar dari keluarga Wang. Setelah kejadian itu, polisi membawa Che Xiaoxiao pergi." "Apa, Che Xiaoxiao ditangkap? Kenapa, bukankah seharusnya mereka menangkap Wang Dacheng?" Lin Momo langsung menjadi gugup ketika mendengar sahabatnya telah dibawa ke kantor polisi. Liu Ye berkata, "Saya baru saja membacanya di internet, rinciannya masih belum jelas." Qin Haodong berkata, "Masih belum jelas." Perwakilan hukum Huaxia Hall of Medical Fame adalah Che Xiaoxiao. Jika terjadi sesuatu, tentu saja perwakilan hukum tersebut akan ditangkap. Di sisi lain, Wang Dacheng adalah seorang investor, tanggung jawab tidak akan dibebankan padanya. Begitu dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika ini semua direncanakan dengan matang oleh Wang Dacheng, itu akan sangat menakutkan. Wang Dacheng sialan itu sangat licik. Lin Momo meraih tasnya dan berkata sambil tampak cemas, "Haodong, cepat, ikut aku untuk melihat keadaan Xiaoxiao, gadis malang itu. Dia tidak punya orang tua, tidak ada yang bisa membantunya saat hal seperti ini terjadi." Qin Haodong mengikutinya keluar dari ruangan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Nalan Wuxia begitu dia masuk ke dalam mobil. "Anda ingin bertanya tentang insiden dengan Hall of Medical Fame, bukan? Karena pengaruh besar dari insiden ini, Biro Kota menyerahkan kasus ini kepada regu kriminal kami untuk ditangani." Che Xiaoxiao saat ini sedang menulis pernyataan di ruang pemeriksaan. Sebelum Qin Haodong sempat berbicara, Nalan Wuxia telah mengatakan semua yang ingin diketahuinya. "Saya bergegas ke regu kriminal, kita hampir sampai." Qin Haodong menutup teleponnya setelah berbicara, dan langsung berkendara menuju Satuan Tugas Kriminal Kota Jiangnan. Ketika mendengar bahwa Che Xiaoxiao bersama regu kriminal memberikan pernyataannya, Lin Momo mengeluh. Aula ketenaran medis didirikan oleh Wang Dacheng. Zhang Tianhe adalah orang yang menyembuhkan orang-orang itu hingga meninggal. Apa hak mereka untuk menangkap Xiaoxiao? Qin Haodong menghiburnya. "Jangan terlalu khawatir, seperti yang kamu katakan, meskipun hanya 3 orang yang meninggal, Zhang Tianhe telah merawat mereka, keluarga Wang juga mendukung Hall of Medical Fame, jadi Xiaoxiao seharusnya tidak banyak terlibat dalam insiden ini." Setelah lebih dari 10 menit, mereka tiba di Satuan Tugas Kriminal Kota Jiangnan. Qin Haodong membawa Lin Momo ke kantor Nalan Wuxia. Setelah masuk ke pintu, Lin Momo bertanya dengan gugup, "Saudari Wuxia, bagaimana keadaannya? Apakah Xiaoxiao akan baik-baik saja?" Setelah menyapa mereka dan duduk, Nalan Wuxia berkata, "Situasinya tampaknya tidak terlalu baik. Che Xiaoxiao kemungkinan besar akan menanggung tanggung jawab pidana atas masalah ini." Meskipun Lin Momo baru saja duduk di kursi, ketika mendengar kata-kata ini, dia langsung berdiri lagi. Dia sudah lupa sopan santunnya saat dia berkata dengan cemas, "Kenapa, Zhang Tianhe lah yang menyembuhkan orang-orang itu sampai mati, apa hubungannya ini dengan Xiaoxiao?" "Kakak Momo, jangan panik, dengarkan aku pelan-pelan.
kata Nalan Wuxia, faktor terburuk saat ini adalah Zhang Tianhe telah meninggal, seseorang harus bertanggung jawab atas hal ini. Che Xiaoxiao adalah perwakilan hukum dari Hall of Medical Fame, jadi tentu saja dia menjadi orang pertama yang bertanggung jawab atas insiden ini. Zhang Tianhe sudah meninggal, bagaimana dia meninggal? Hati Qin Haodong bergetar. Sudah sulit dipercaya bahwa keterampilan medis Zhang Tianhe telah membunuh 3 orang dalam 1 hari, namun sekarang dia tiba-tiba meninggal. Bukankah kebetulan ini agak terlalu mengejutkan? Nalan Wuxia berkata, baru tadi malam, Zhang Tianhe meninggal karena serangan jantung. Berikut ini adalah surat keterangan kematian dan catatan penyelamatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiangnan. Setelah dia mengatakan itu, kedua dokumen itu disajikan di hadapan Qin Haodong. Qin Haodong memeriksanya. Berdasarkan bukti dari Rumah Sakit Jiangnan, Zhang Tianhe memang meninggal karena serangan jantung mendadak setelah pulang kerja. Namun, ada terlalu banyak hal yang mencurigakan dalam kasus ini, yang membuatnya sulit untuk mempercayainya. Di mana jasad Zhang Tianhe? Saya ingin melihatnya, katanya. Nalan Wuxia menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat, pemakamannya dilaksanakan sore ini, jasadnya telah dikremasi dan kini tinggal segenggam abu. Mengapa dia dikremasi secepat ini? Qin Haodong semakin yakin bahwa ada yang salah dengan kasus ini. Lagi pula, menurut adat istiadat di selatan Sungai Yangtze, jenazah baru akan dikremasi setelah 3 hari. Pria itu meninggal kemarin, tetapi baru dikremasi hari ini. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di balik kejadian ini. Lin Momo juga menyadari perbedaannya dan bertanya, Saudari Wuxia, pasti ada yang salah dengan ini, Anda perlu menyelidiki insiden itu dengan benar, mengapa dia meninggal setelah merawat orang dan kemudian langsung dikremasi. Nalan Wuxia berkata sambil tersenyum kecut, saya juga merasa ada yang tidak biasa dalam kasus ini, namun, polisi tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak berhak mencampuri kapan jenazah akan dikremasi atau bagaimana pemakaman akan dilaksanakan, hukum mengharuskan adanya bukti, Anda tidak bisa mengatakan ada masalah hanya karena hal ini. Saudari Wuxia, Anda perlu memikirkan cara untuk membantu Xiao Xiao, dia telah sepenuhnya dijebak oleh Wang Dacheng, dia bekerja dengan baik sebagai manajer umum di Dreamy Jiangnan, tetapi dia ingin datang ke sini dan menjadi presiden, dia bahkan menjadi perwakilan hukum. Nalan Wuxia berkata, Kakak Momo, aku mengerti perasaanmu, namun, hukum adalah hukum, Che Xiaoxiao secara sadar dan sukarela menjadi perwakilan hukum perusahaan, Wang Dacheng tidak memaksanya, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain atas hal ini. Lin Momo berkata dengan marah, bajingan Wang Dacheng itu pasti berbohong padanya. Nalan Wuxia berkata sambil tersenyum, Kakak Momo, siapa perwakilan sah dari perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen? Saya. Begitu Lin Momo selesai berbicara, dia mengerti maksud Nalan Wuxia dan berkata, alasan saya menjadi perwakilan hukum dan presiden adalah karena Haodong tidak punya waktu. Ditambah lagi, Haodong pasti tidak akan menjebak saya. Nalan Wuxia tersenyum dan berkata, aku rasa pikiranmu sama dengan pikirannya, Che Xiaoxiao tidak berpikir bahwa Wang Dacheng akan menjebaknya. Namun, Lin Momo hendak mengatakan sesuatu yang lain, ketika dia dihentikan oleh Qin Haodong, yang memberitahu Nalan Wuxia, apapun yang terjadi, kita perlu memikirkan cara untuk membantu Xiao Xiao, bisakah kamu membantu kami memikirkan metode lain? Nalan Wuxia berkata, insiden ini telah menimbulkan kehebohan sehingga seseorang harus bertanggung jawab. Zhang Tianhe sudah meninggal, jadi Che Xiaoxiao adalah satu-satunya orang yang dapat memikul tanggung jawab. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membebaskannya dengan jaminan saat dia menunggu persidangan. Apakah dia akan bertanggung jawab, atau seberapa besar tanggung jawab yang harus dia tanggung, akan diputuskan oleh pengadilan. Ini. Lin Momo berkata dengan enggan, apakah tidak ada cara lain? Nalan Wuxia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sekarang. Qin Haodong menepuk bahu Lin Momo dan berkata, jangan khawatir, mari kita bawa kembali Xiao Xiao dulu, masih ada waktu sebelum persidangan, kita seharusnya bisa menemukan jalan keluar. Lin Momo berkata, berapa biaya jaminannya? Aku bisa membayar untuk Xiao Xiao. Nalan Wuxia berkata, tidak perlu, Wang Dacheng sudah membayar uang jaminan atas nama Che Xiaoxiao, setelah pernyataan tertulisnya selesai, dia bisa pergi. Lin Momo berkata, baiklah, kami tidak akan mengganggumu lagi, kami akan pergi menemui Xiao Xiao sekarang. Mereka berdua tinggal di luar pintu regu kriminal selama beberapa saat sebelum Wang Dacheng membawa Che Xiaoxiao keluar. Xiao Xiao, kamu baik-baik saja. Lin Momo segera bergegas menghampirinya. Ketika dia melihat pipi Che Xiaoxiao yang merah dan bengkak, dia bertanya dengan gugup, apa yang terjadi dengan wajahmu, siapa yang memukulmu? Sebaliknya, Che Xiaoxiao tampak jauh lebih tenang. Ia tersenyum dan berkata, keluarga almarhum, orang-orang ini sudah meninggal, jadi keluarga mereka berhak memukulku beberapa kali. Lin Momo berkata dengan marah, mengapa mereka harus memukulmu? Hall of Medical Fame adalah milik Wang Dacheng. Jika mereka ingin memukul seseorang, mereka harus memukulnya.
Wang Dacheng berkata dengan ekspresi bersalah, Momo benar, Xiao Xiao seperti ini karena aku. Namun, tidak ada yang bisa kulakukan, aku tidak ada di sana saat itu. Jika aku ada di sana, aku pasti tidak akan membiarkan mereka menyakiti Xiao Xiao. Xiao Xiao menambahkan, Momo, jangan salahkan Dacheng, dia juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Sudah begini, tapi kau masih membelanya. Lin Momo melotot ke arah Wang Dacheng dan berkata, apa yang akan kau lakukan dengan kejadian ini? Apa kau benar-benar akan membiarkan Xiao Xiao masuk penjara? Apa kau sudah tahu bahwa hari ini akan tiba? Apakah itu sebabnya kau sengaja membiarkan Xiao Xiao menjadi perwakilan hukum? Wang Dacheng berkata, Momo, kamu menuduhku secara salah, aku bukan makhluk abadi. Bagaimana mungkin aku tahu bahwa orang-orang akan meninggal di Hall of Medical Fame? Aku ingin Xiao Xiao menjadi perwakilan hukum karena aku ingin memberikan semua aset kepadanya. Aku tidak punya motif lain. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.